Salam Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam semangat, salam kemenangan. Tema malam hari ini saya beri, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus menegaskan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal. Dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 35. Yesus menyatakan diri sebagai Yehova. Yesus menyatakan Dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17. Di sini Dia juga berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Maka orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Bila seseorang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, berarti mengakunya sebagai Raja yang berdaulat dalam hidup pribadinya. Selain penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Demikian juga Tuhan Yesus disebut sebagai Raja. Setiap kali seseorang menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya dia mengaku bahwa Yesus pemegang kedaulatan tertinggi atas seluruh alam semesta dan seluruh aspek kehidupannya. Setelah mengaku Yesus sebagai Raja, kita pun harus meninggalkan segala pola kehidupan lama yang penuh dosa dan mulai dengan kehidupan pola baru. Perubahan ini dimulai dengan Roh Allah melahirkan orang tersebut secara rohani menjadi manusia baru. Artinya kehidupannya yang lama, yang penuh dosa, telah dihapuskan. Dan sekarang oleh pertolongan Tuhan, ia menjadi manusia baru yang telah diampuni dosa-dosanya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak hanya keselamatan diperoleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun, kehidupan kekristenan tidak berhenti sampai di situ saja. Sebagai wujud pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Raja untuk menurut kehendaknya dan senantiasa diperbarui sehingga mampu hidup dalam kemenangan yang terus-menerus dan menjadi saksinya atau saksi Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, sekali lagi, hidup mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti meninggalkan hidup lama yang penuh dosa dan hidup di dalam pola hidup baru. Dengan kata lain, kalau ada sebuah kursi, maka hidup kita yang lama tidak duduk di situ lagi, tetapi Yesus Kristus yang duduk di situ. Maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang memperoleh hidup baru yang berkemenangan dan terus berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, biar kami dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hidup yang baru, sehingga kami boleh memiliki hidup baru yang berkemenangan dalam Tuhan, yang boleh menjadi saksi Tuhan dan hidup dengan pola yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, tolong kami semua, biar dalam kehidupan kami boleh memperlihatkan, menyaksikan kehidupan baru yang mempunyai kasih Tuhan, yang mempunyai sikap Tuhan, karakter Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.